mana yang tunggang? Ini akar tunggang. Mana Gibe? Ah, ini. Ibu. Gibe. Itu akar. Kira-kira mentanamnya akar apa? Serabut. Yang bilang serabut. Angkat tangan. Tunggang. Yang bilang serabut, angkat tangan. Ini akar tuh Tunggang. Kalau yang ini yang akar. Anak-anak sangat tertarik ya, mereka lebih senang belajarnya seperti itu dibandingkan di dalam kelas. Karena anak-anak lihat langsung, oh akar serabutnya seperti ini, akar tunggangnya seperti ini. Tapi ketika kami jalan-jalan di sekitar lingkungan kami, ada pohon sirih di situ. Ibu, kenapa ini akar ada di atas? Kenapa akar sana ada di bawah? Tadi ibu bilang akar selalu ada di dalam tanah. Kenapa ini akar sana? Dia harus ada di sini ya. Dari situ saya jelaskan bahwa akar itu bukan hanya akar serabut, akar tunggang, ada juga akar pelekat yang melekat di sini. Leticia, yang ditempel akar apa? Itu akar apa rumput? Serabut. Oke. Nah ini Bapak ada bawa di contoh nih. Ini ada pepaya dengan rumput yang tadi bilang akar tunggang sama akar serabut. Ini sama toh dengan di buku. Coba lihat. Kalau anak saya dia di mana saja kalau dia mau belajar dia belajar. Yang penting senyaman-nyamannya mereka belajar saja. Pokoknya apa saja yang penting mereka mau belajar saya berusaha. Jadi kalau untuk menciptakan rasa nyaman belajar di rumah pulang saya sering tanya. Kadang-kadang saya sering pastikan juga di ibu guru. Bu Leticia gimana anaknya? Perkembangannya setelah mungkin ada kelemahan-kelemahan supaya di rumah nanti saya bisa bantu. Ini Ambil sudah yang ini kupas. Lepas dari punya ini dong. Jadi dari 24 siswa yang ada itu tentu pasti karakternya beda-beda, apalagi anak-anak. Pernah sekali itu bingung. Yang satu bilang, ibu ini hari kita menggambar, ibu ini hari kita menyanyi, ibu ini hari beta mau ini, ibu beta agak bingung juga sebagai ibu guru ya. Tapi ya sebagai guru anak-anak bilang pasti bisa. Ya tidak tahu kalau ibu guru jadi susah, ini pikir apa yang harus duluan. Tapi itu sudah uniknya kita, suka dukanya kita jadi guru seperti itu. Kita harus bisa belajar kondisi anak-anak, kita harus bisa merespon apa yang normal. Pembelajaran yang dapat ditanamkan lewat kegiatan P5 ini, mereka bisa kerjasama, bisa saling menghargai, karena kan namanya anak-anak, jadi kadang-kadang marah, kenapa harus lihat begini, kenapa, itu bukan luput tugas ini. Nah, dari situ kan muncullah kerjasama dan juga persaudaraan, mereka saling menghargai satu-satu dengan cara kerjanya. dia ketika pulang dia selalu menyampaikan kepada saya, Bapak ada kegiatan proyeknya buat keripik, karena di dalam kelompoknya dia sebagai bendahara, jadi dia memegang uang, jadi dia mulai simpan-simpan uang, bahkan cita-citanya terlalu besar juga ya, namanya juga anak-anak. Dia bilang ini kita mau bikin usaha keripik yang besar, usaha kecil menengah lah begitu di sekolah ya, tapi namanya juga anak-anak. Ya saya bilang boleh dilanjutkan. Secara tidak langsung saya juga sudah terlibat di dalam dunia belajarnya dia, karena dalam P5 secara tidak langsung dia juga mengajak saya masuk di dalam kegiatannya. Saya percaya 20-30 tahun akan datang, kalaupun Tuhan memanggil saya seperti ibunya, dia sudah terbang dari hal kecil seperti ini. Saya yakin anak saya dia tidak akan takut menghadapi dunia, karena dia sudah dilatih mentalnya dari kecil untuk mandiri. Oh ini ada nih. Ini nama pisang apa? Ini pisang lote. Tapi ini bisa kosong ya. Coba kakak lihat tuh. Bisa dengan teman-teman bisa buat. Jadi kawannya adalah sebelum adanya kurikulum Merdeka, potensi anak tidak tergali. Proses pembelajarannya itu berpusat pada guru. Karena kita mengejar waktu kan, sedalam satu hari itu harus selesai. Jadi mau tidak mau, guru harus turun tangan untuk membantu anak menyelesaikan. 3, 4, ya. Kemudian siapa yang mau buat contoh yang kedua?
Nah, ketika adanya kurikulum merdeka, guru itu berperan sebagai fasilitator, tinggal memberikan kesempatan kepada anak untuk mengerjakan sesuai dengan potensinya, kemampuannya. Ya, kita tidak memaksa untuk cepat menyelesaikan. Ketika anak tidak didesak untuk menyelesaikan tugasnya, anak lebih banyak waktu untuk berpikir, lebih banyak waktu untuk menyalurkan potensinya, lebih banyak untuk mengembangkan kreativitasnya. Karena waktu kita sudah habis, saatnya anaknya ibu guru istirahat dulu ya. Kita pending besok. Kenapa? Belum selesai. Pending besok ya. Besok kita lanjut. Kenapa? Pada saat melakukan kegiatan bermain, membuat proyek taman lalu lintas, sedang asik-asiknya dan waktu sudah habis harus balik, itu dia semakin penasaran lagi, masih ingin melanjutkan kegiatan itu. Bandara di sini. Bandara di situ. Kurikulum Merdeka ini justru lebih memberikan ruang kepada kita untuk lebih fleksibel dalam membuat rancangan pembelajaran itu dan membuat kegiatan bermain itu sampai benar-benar potensi anak digali. Makanya kalau misalnya hari ini tidak selesai, berarti besok lagi dilanjutkan sampai benar-benar anak memahami topik yang dipelajari pada saat itu. Saya mulai bekerja itu aktif menjadi guru kelas di SLB Negeri Pembina di bulan Agustus 1992. Saya ingat dulu pertama sekali saya mengajar tunarungu, saya guru yang paling killer. Tapi itu tidak bisa dilakukan lagi saat ini. Makanya saya harus belajar lagi dengan mereka bagaimana nanti supaya pada akhir masa saya sebagai guru 3 tahun ke depan, supaya saya bisa dengan mereka seperti sekarang ini, saya harus belajar lagi. Belajar dengan pribadi mereka, belajar mengetahui mereka, maunya mereka apa, saya harus bagaimana. Gitu. Baik. Sebelum apa? Sebenarnya belajar ini kan tuntutan dari muridnya. Kenapa? Karena mereka kan punya gadget. Nah, kalau tidak saya sinkronkan dengan kemajuan zaman, maka saya akan ketinggalan dan muridnya akan ketinggalan. Jadi bagaimana saya supaya bisa belajar itu? Disitulah kolaborasi dengan teman-teman. Kalau kita nggak mau maju, nggak mau bersedia belajar, ya ketinggalan lah. Muridnya kan nggak akan mau belajar dengan kita. Karena mereka pakai Google Form, pakai Kahoot. Kan begitu mereka belajar. Nah kalau saya nggak tahu, nanti di SMP mereka belajar itu sama guru lain. Sama saya cuma tulis-tulis doang di papan tulis. Kan malu juga saya sebagai guru. Gitu. Saya sudah 32 tahun mengajar di sini.
baru ini saya bisa menikmati kebersamaan dengan anak-anak. Jadi ya saya menikmati benar. Ini kenangan terindah buat saya ini mungkin sebelum saya nanti 4 tahun ke depan pensiun. Walaupun selama ini kalau saya gitu libur gitu merindukan mereka, tapi tidak seperti ini. Kalau ini udah terasa nih, udah terasa. Dan saya apa ya, yang betul-betul merindukan mereka. Karena mereka itu apa ya, sepertinya kita itu satu keluarga betul gitu loh. Muka saya capek, itu nih dia datang gitu tepuk-tepuk bahu saya. Nah, artinya kan semangat ya. Nah, jadi mereka bisa mensupport kita. Jadi banyak kerja. Nanti Wanda gitu kan, kerja. Bapak kepala sekolah suruh lagi. Nah, bukan bapak kepala sekolah, memang permintaan dari pekerjaan gitu kan. Semangat ya gitu. Jadi mereka bisa mensupport kita dan bisa membuat kita tersemangati gitu.